damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jendi Gumi Ponggohong dalam program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah di saat ini. Kami kembali akan membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami mengawali seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami. Untuk itu kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati, pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan dapat menjadi pegangan hidup kami. Ampuni setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 hingga 12, beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diberkati ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup, orang percaya adalah wajar bila komitmen-komitmen tertentu kadang tertunda karena berbagai alasan. Hidup ini memang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Namun demikian adalah jauh dari kebenaran bila orang percaya tidak meneruskan komitmen tersebut dan berhenti di tengah jalan. Saudaraku, dalam bacaan kita di saat ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang apa yang mereka sudah lakukan setahun sebelumnya. Mereka sudah dihimbau untuk mulai mengumpulkan persembahan pada hari pertama setiap minggunya. Nanti Paulus sendiri atau orang lain yang diutus Paulus akan mengambil semua persembahan tersebut dan membawanya kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 18 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Proses pengumpulan ini ternyata agak tersendat. Itulah sebabnya Paulus mendorong mereka untuk melanjutkannya lagi. Menariknya saudaraku, Paulus memulai nasihatnya dengan sebuah apresiasi yang ditujukan pada kerinduan hati jemaat Korintus. Dia katakan di ayat 10b, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Secara hurufiah bagian ini berbunyi
karena ini bermanfaat bagi kalian yang bukan hanya melakukan tetapi juga menginginkan untuk memulai dari setahun lalu. Frasa bukan hanya melakukan tetapi juga menginginkan menyiratkan bahwa Paulus lebih menitik beratkan pada hati mereka, bukan sekedar tindakan mereka. Tindakan memberi belum tentu keluar dari hati, tetapi memberi dengan memiliki hati yang tulus pasti ada yang berkenan bagi yang kita berikan. Saudaraku, sikap Paulus yang lebih mementingkan hati pemberi daripada apa yang diberikan juga terlihat dalam kasus-kasus lain. Sebagai contoh, ketika dia menerima bantuan dari jemaat di Filipi, dia mengatakan, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku." Bisa kita lihat dalam Filipi 4 ayat 10a. Selanjutnya dia menambahkan, "Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu." Bapak Ibu Saudaraku, jadi dengan kerelaan hati menentukan apakah sebuah pemberian diperkenankan oleh Tuhan. Ayat 12a kata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima." Namun hal ini bukan segala-galanya. Faktor lain yang penting adalah kesepadanan dengan apa yang dimiliki. 2 kali Paulus mengatakan, "Lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu." Ada dalam ayatnya yang ke-11. Tapi juga dia katakan, "Atau kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu." Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-12. Maksudnya, semangat untuk memberi seharusnya terwujud dalam jumlah pemberian. Jumlah yang dimaksudkan di sini, saudara, bukan bicara soal total yang diberikan, tetapi lebih ke arah persentasi dari kepemilikan. Yang memiliki banyak seharusnya memberi banyak, sedangkan yang memiliki sedikit tidak boleh menjadikan kemiskinan itu atau kekurangan sebagai alasan untuk memberikan persembahan yang sedikit. Jadi masing-masing memberikan sesuai dengan apa yang dia miliki. Yang tidak memiliki apapun jelas tidak bisa memberikan apapun. Hal itu pasti bisa dimaklumi jika benar-benar tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tantangan untuk memberikan yang sepadan dengan kepemilikan bukan dimaksudkan sebagai sebuah tekanan. Setelah mengucapkan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, Paulus cepat-cepat menambahkan di ayat 12, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Paulus tampaknya justru menghindari seseorang memberikan lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Dia tidak ingin merugikan atau menyengsarakan si pemberi itu. Saudaraku, Paulus tidak ingin memaksakan hal itu kepada jemaat Korintus. Cukuplah bagi mereka untuk memberikan sepadan dengan apa yang mereka miliki. Pemberian sejajar dengan ketersediaan. Jadi apa yang mereka miliki sebanding dengan apa yang mereka berikan. Bapak Ibu Saudaraku, dari bacaan ini kita belajar bahwa kita harus mempunyai komitmen untuk selalu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai.
Sekalipun diperhadapkan dengan banyak kesulitan, tantangan, dan juga pergumulan. Komitmen yang dimaksud terutama berhubungan dengan kesediaan kita menghidupi panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah menunda acap kali menjadi mentalitas banyak orang? Toh, seringkali kita menunda segala sesuatu. Mungkin kita sekali menunggu melakukan hal yang baik, toh. Kadang Tuhan bilang tunggu sadiki, atau nanti sebentar, atau kapan. Saudaraku, Tuhan memakai banyak orang termasuk kita, termasuk saya dan saudara, untuk digerakkan menjadi penolong bagi sesama. Lalu kemudian dengan sengaja kita tunda, kita gagal membuat skala prioritas sehingga orang lain yang menderita. Jika Tuhan mau memakai kita untuk menolong orang lain, bersegeralah, jangan kita tunda. Pernahkah kita berpikir untuk bertanya dalam doa mungkin, mengapa Tuhan berikan kita berkat sedemikian ini? Saudaraku, saya yakin jarang orang bertanya seperti itu dalam doa. Tetapi jika kita mengalami musibah, mengalami kemalangan yang menimpa kehidupan kita, ada banyak orang membuat tanda tanya yang besar. Dan seringkali dia bertanya dalam doa, mengapa saya yang alami musibah ini Tuhan? Kenapa sampai Tuhan bikin begini Pak Tora? Karena itu saudara, mulailah peka dan bertanya. Mengapa ada kelebihan dan kelimpahan pada kita? Kenapa sampai Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa? Bisa jadi itu karena Tuhan titipkan bagi orang lain melalui kita. Sangat mungkin juga bahwa Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya, sebagai sarana. Sebab siapa yang diberkati seharusnya menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, jangan memberi kepada Tuhan melalui menolong orang lain berdasarkan faktor sisa. Jadi orang mungkin, ada kok DP sisa baru orang bantu orang lain. Begitu juga, jangan uang persepuluhan atau uang persembahan atau PBTK, lalu uang segala kebutuhan, jangan kita menggunakan faktor sisa. Jadi orang mau kasih persembahan, ini aku ada sisa. Jangan demikian. Dan sehingga kehidupan kita akan tetap terus menikmati berkat daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah, kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ketika kami diberkati Tuhan dalam hidup melalui pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Kami juga dipakai Tuhan untuk seharusnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terlebih khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kayaknya melalui firman-Mu ini semakin memperteguh iman percaya kami, sehingga kami boleh memaknai apa yang kami miliki adalah bagian daripada rancangan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Para pemirsa, bahkan juga jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 hingga kolom 27 diberkati Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari, tugas tanggung jawab, pekerjaan yang kami tekuni setiap hari, Tuhan mampukan. Sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami ini. Kami boleh menikmati berkat rezeki di balik usaha yang kami perjuangkan setiap hari. Sehingga kebutuhan keluarga kami dapat tercukupi. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati semua mata pencaharian jemaat-Mu. Bapa kami yang di surga,
seluruh kehidupan jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, tantangan hidup, masalah ekonomi, masalah suami dengan istri, orang tua dengan anak. Hadir Tuhan dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka menghadapi tantangan hidup ini, tetapi sekiranya melalui tantangan ini semakin membuat mereka boleh memaknai bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Dan melalui pergumulan akan tetap semakin memperteguh iman percaya mereka hanya kepada-Mu. Bagi anggota jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, begitu juga yang mungkin saat ini menyaksikan program renungan harian keluarga di saat ini, Tuhan. Dari hati kami mendoakan bersama untuk kesembuhan mereka. Kami percaya penyakit apapun yang mereka alami, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kami, tetapi mungkin bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan jamah organ-organ tubuh mereka yang sakit, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Karena kami percaya melalui sarana itu, bahkan juga proses demi proses yang mereka lakukan untuk kesembuhan, Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh menikmati harapan, kerinduan, yaitu kesembuhan secara totalitas. Terima kasih banyak Tuhan. Anggota jemaat yang saat ini dalam duka cita, duka apapun yang mereka alami, Tuhan hibur, kuatkan, dan sertai kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan buat anggota jemaat yang saat ini dalam ungkapan syukur atas kasih penyertaan Tuhan, baik kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam pekerjaan. Tuhan perlengkapi sukacita mereka. Bagi juga mereka yang saat ini boleh menikmati usia yang baru, usia perkawinan maupun usia pribadi, kayaknya sukacita mereka diperlengkapi dengan hari-hari hidup, dengan segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Tapi lebih daripada itu, mereka tahu bagaimana cara mengucap syukur yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, bahkan juga perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, Diaken, Penatua, dari kolom 1 hingga kolom 27. Semua perangkat pelayanan yang ada, pegawai gereja, kostor, sampai para pendeta, diberkati Tuhan. Penasehat jemaat, KPPJ, unit pelayanan kategorial, motivator, kelompok pelayanan lansia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kayaknya Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kami menjalankan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu juga bagi tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang dengan setia pemberian diri, pengorbanan untuk mempersiapkan bahkan menayangkan program renungan harian keluarga, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati Tuhan bagi tim yang ada, semua yang memberikan diri dalam pelayanan tim multimedia. Diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan buat para hamba-Mu yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan utus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemerintah kami dari tingkat pusat, bahkan juga di daerah-daerah yang ada di provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2, sampai kepala-kepala
lingkungan. Diberkati semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, mampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab ini, sehingga boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sadarkan jemaat agar tetap terus menopang semua program pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami taruh serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan tetap terus menyertai dan juga memberkati kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.